Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama tadi itu tentang jual beli yang najis atau jual beli. Jadi khilafiyah ulama khilafiyah. Dalam mazhab kita Syafi'i bahwa jual beli itu memang sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci, maka bersyarat sah jual beli. Ada ainnya mawjud, ada ijab dan qabul. Kemudian barang tadi suci, tidak najis. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man, syaratnya tidak ada suci, tapi syaratnya ada asas manfaat. Nah, itu menurut Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Maka ada asas manfaat. Seperti kotoran tadi, ada manfaatnya untuk pupuk, maka boleh menurut beliau. Begitu juga dengan cacing, ada manfaatnya untuk makanan ikan, ada asas manfaat di sana. Maka ulama dalam mazhab Imam Abi Hanifah bin Nu'man, dalam mazhab Hanafi boleh. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i tidak. Imam Syafi'i mengatakan syarat sah jual beli itu adanya barang, ada ijab, ada qabul, suci ainnya. Tak boleh mutanajis, tak boleh. Harus suci ain. Jadi suci ain. Yang menjual khamar tak boleh. Menjual khamar, menjual tai tadi tak dibolehkan, karena ainnya mesti harus suci. Tapi menurut Imam Abi Hanifah bin Nu'man, ain itu tidak mesti harus suci, tapi yang penting ada asas manfaatnya. Nah, begitu menurut Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Jadi apapun ada manfaat boleh jual. Boleh jual beli menurut mazhabnya Hanafi. Kalau jual beli memang mazhab Hanafi agak longgar ya. Ya, bai'un yad bil yad itu mazhab Hanafi boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i mesti ijab dan qabul. Yang berlaku hari ini di pasar-pasar kita di Indonesia dan mungkin pasar-pasar dunia, yaitu muamalahnya muamalah Hanafi. Bi'ul yad bil yad. Yad bil yad, berikan uang ambil barang. Itu yad bil yad, bi' nama bi' yad bil yad. Itu jual beli tangan dengan tangan. Sahab uang kita ambil, sahab pula barang, yad bil yad. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Aku jual, aku beli ya, dah. Itu baru ijab dan qabul. Tapi muamalah hampir 98% dunia bermuamalah dengan memakai mazhabnya Imam Hanafi. Imam Hanafi agak longgar dalam muamalah. Kalau mazhab Syafi'i ketat dalam muamalah. Ada ada ijab wal qabul, wujudul ain, kemudian suci dan lain sebagainya. Kemudian yang terjadi di Palestina. Nah, apakah disebut dengan syahid juga anak-anak perempuan yang meninggal mereka di rumah mereka yang mereka tidak ikut serta perang? Ya, mereka meninggal dunia disebabkan ada perang. Mereka meninggal disebabkan ada perang, maka mereka dihitung dengan perang, dengan meninggal dalam keadaan fi sabilillah. Bahkan jangankan itu, kata Nabi, batnal jahi'un, orang yang meninggal dalam keadaan perutnya sakit, orang meninggal tabrakan, orang yang meninggal terbakar, orang yang meninggal hanyut, orang yang itu seluruhnya dihitung syahid. Nah, syahid apa mereka dihitung? Mereka dihitung dengan syahid. Mereka dihitung dengan syahid akhirat, tidak dengan syahid dunia. Yang syahid dunia fi ma'rakatil harbi, di medan perang, itu yang disebut dengan syahid akhirat. Syahid dunia, maaf, syahid dunia. Syahid dunia mereka tidak dimandikan, mereka tidak dikafani, mereka cuma disolatkan, dikuburkan saja. Ini syahid dunia. Nah, mereka orang-orang yang meninggal, anak-anak, perempuan itu meninggal, itu disebut dengan syahid akhirat. Orang yang ketika mereka syahid akhirat, berlakulah hukum fardu kifayah yang 4. Memandikan, mengafani, mensolatkan, menguburkan. Nah, begitu dia. Jadi kalau dia itu syahid dunia, maka tak berlakulah 2. Memandikan tak berlaku, mengafani tak berlaku. Jadi yang berlaku apa? Cukup dengan salat dan dikuburkan saja. Nah, ini syahid dunia. Nah, bagaimana dengan tentara-tentara Hamas? Mereka dihitung syahid dunia kah atau syahid akhirat?
Nah, mestinya kalau dalam hukuman panduan Islam, mereka ini adalah syahid dunia karena mereka jihad melawan kufar, karena mereka berperang melawan kafir. Nah, kenapa mereka diperlakukan seperti orang yang syahid dengan syahid akhirat? Ya, karena ada yang mengatakan bahwa yang syahid dunia ini adanya pada masa khilafah, beberapa khilafah yang ada, termasuk terakhir Turki Utsmani. Kenapa? Murni jihad mereka muslim melawan kafir untuk menyuruh kafir masuk Islam. Nah, gitu. Murni menyuruh kafir masuk Islam. Bukan Turki Utsmani, khilafah Abdul Aziz, khilafah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu dia. Nah, sampai situ kan, yang pemimpin yang adil itu kan sampai situ saja kata ulama. Pemimpin yang adil itu sampai Umar bin Abdul Aziz. Mulai dari Umar bin Abdul Aziz sampai sekarang, sampai hari kiamat, takkan ada pemimpin yang adil. Apapun lah partainya, tidak ada tuh. Pastinya akan loyal kepada partainya. Tidak ada tuh. Oh, ini adil, ini bersih, ini apa? Tidak ada tuh. Apa-apa menjalan tekicu di Nantarang aja. Awak ibu-ibu besoknya jadi menterinya pakai joget gitu. Gitu dah ada heboh-heboh pula. Oh, ini pilihan ulama, ini pilihan ini. Nah, ada. Kalau masih petugas partai, takkan bisa mereka adil. Jangan terlampau ta'assub betul dengan partai politik itu lagi. Biasa sajalah. Awak bagado-gado di situ, joget-jogetnya jadi menteri. Nah, ada mereka sama aja tuh. Pokoknya kalau petugas partai itu tak ada yang adil. Menurut ulama yang adil itu pemerintah, pemimpin sampai Umar bin Abdul Aziz. Dari Umar bin Abdul Aziz sampai sekarang, sampai hari kiamat, tak akan ada lagi pemimpin yang adil. Imam Mahdi. Begitu kata para ulama yang pernah kita dengar. Jadi tidak perlu kita harus berkarya-karya. Aku dipimpin oleh aku. Tidak ada kapuyuk saja. Yang percaya sampai gini tidak ada mau percaya. Satu pun politik tidak ada mau percaya. Satu pun ada. Hizbi ini kah hizbi ini kan? Ada. Nah, bolehkah kita masuk ke dalamnya? Silahkan. Itu ijtihad bapak-bapak masing-masing. Nah, cuma siapa yang awak pilih? Tentu yang mengaji-ngaji Jawa. Yang awak pilih hanya itu aja nih. Karena tahu kita je pribadinya. Yang ngaji dengan kita, yang jamaah kita, jadi masjid, tahu kita. Nah, tapi kalau untuk memaksakan pilihan kita kepada orang lain pula, tidak bisa. Nah, begitu dia, Pak. Jadi ada mujahid fi sabilillah, ada yang meninggal di medan perang, ada yang meninggal di rumah. Makanya menjadi tanda tanya kita membuat di sini ini salat sunat, salat gaib. Yang kita salat gaibkan itu orang yang meninggal di sana. Nah, mereka ini mujahid fi sabilillah, kenapa harus kita salat gaibkan? Nah, begitu sebagian komentar daripada para ulama. Nah, perlu lagi. Ya doa boleh, tapi kalau salat gaib tak boleh kan? Karena mereka jelas jihad, mujahid fi sabilillah. Nah, mungkin kita ambil saja husnuzan. Kita salat gaib itu untuk jenazah yang meninggal di rumah. Nah, gitu saja. Ada saya menerima WA dari orang, kenapa kok Ustaz Somad di Anur buat salat gaib, kan orang ini meninggal di medan perang, orang ini sudah fisabilillah, mereka ini sudah jelas jaminan surga dari Allah, kenapa harus salat gaib? Saya jawab aja, ini salat gaib untuk ibu-ibu dan anak-anak yang mati, yang meninggal di rumah. Ya padahal ya doa salat pun tak masalah, tak ada masalah. Cuma ya ini bagi orang yang mengkritisi karena ada nilai jihad di dalamnya. Nah, begitu dia, Pak. Baik, itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wad dari wal jahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.